Kamu pernah lihat nggak dua video yang topiknya itu sama persis, tapi rasanya itu beda jauh, vibes-nya itu beda. Kuncinya itu bukan di ide, tapi di gimana cara dia mengemasnya. Kita semua tahu lah ya, ide konten kita nih sebagai ibu rumah tangga itu kan pasti berkisar di situ-situ aja lah ya. Masak, beberes, terus ngurus anak. Ya pokoknya itu-itu aja deh ya. Dan aku tahu banyak banget dari kalian yang mentok karena tuh kalian ngerasa kontennya itu ngebosenin, soalnya kegiatannya itu-itu aja. Kok kayaknya nggak ada yang istimewa gitu. Nah, di sini nih letak salahnya. Masalahnya itu bukan di ide konten harian kita, tapi di bagaimana cara kita membungkus dan menyampaikannya. untuk ngebuktiin kalau ide yang sama itu bisa punya rasa yang berbeda, yuk kita bedah dua inspirasi vlogger ibu rumah tangga. Ini adalah kunci gimana kamu bisa memilih gaya kontenmu yang paling cocok buat kamu. Kita lihat dulu ya gaya yang pertama. Ini gayanya itu pembangkit semangat. Contoh akunnya bisa dilihat akunnya Bu Mana di Instagram. Kalau kamu lihat vlognya si Bu Mana ini, walau isinya itu sekitaran nyiapin bekal, nyapu, masak, semuanya itu dikemas dengan cepat, energik, dan editannya itu kuat. Dia itu nggak banyak bicara, tapi dia itu ngasih lihat aksi cepat, dinamis, dan pekerjaannya selesai. Yang bikin kita yang nonton itu jadi pengen produktif juga. Konten ini tuh menjual semangat dan bukti pencapaian harian. Lalu bandingkan dengan gaya yang kedua nih ya. Ini gaya pelukan hangat. Contohnya akunnya Hani Sugianto. Ini di TikTok ada, di Instagram ada. Aktivitasnya itu sama, tapi rasanya itu beda total. Visualnya itu tenang, lembut, dan ada suara narasi yang enak gitu didengar. Dia tuh kayak ngajak kita ngobrol tentang apa yang ada di pikiran kita, atau perjuangan-perjuangan kecil ibu rumah tangga, dengan suara yang lembut, yang bikin penonton itu ngerasa nyaman dan divalidasi. Kalau konten ini tuh menjual kedekatan dan dukungan emosi. Nah, kamu sadar kan? Kegiatannya itu sama, tapi cara membungkusnya yang menciptakan rasa yang berbeda. Dan inilah kunci yang harus kamu temukan. Nah sekarang nih pertanyaannya, gimana dong cara kita bisa tahu gaya pengemasan konten mana yang cocok nih buat kita? Cara yang paling mudah untuk menentukan gaya konten mana nih adalah memetakan diri kamu sebagai ibu rumah tangga. Coba kamu jawab pertanyaan-pertanyaan inilah. Tipe pertama, apakah kamu tipe ibu rumah tangga yang sigap, energinya itu tinggi, terus fokus pada hasil? Kalau iya, kamu itu sangat cocok dengan gaya cepat dan dinamis. Fokus editingmu itu pada potongan-potongan yang cepat dan musik yang semangat. Kalau tipe yang dua, gimana kalau kamu itu tipe yang kalem? Kamu tipe yang reflektif, punya banyak cerita di kepala, dan nyaman untuk bercerita. Nah, kalau ini, kamu cocok dengan gaya santai dan penuh dengan cerita. Fokus pengemasannya itu di visual yang tenang, dengan suara narasi yang mendalam. Ada juga nih, gaya petunjuk praktis. Ini yang ketiga ya. Ini cocok banget buat kamu yang teliti, suka bagi-bagi informasi, bagi-bagi tips. Misalnya tips merapikan atau tips mendidik anak. Pengemasannya itu harus to the point. Langkah-langkahnya itu jelas di layar video kamu. Atau tipe yang keempat, mungkin kamu suka menghibur, kamu cocok dengan gaya cerita pendek dan humor. Ini buat ibu-ibu yang ekspresif, yang pandai mengubah kerepotan harian jadi cerita lucu dengan efek-efek suara gitu. Ya, intinya ya, kamu nggak perlu menguasai semuanya. Pilih satu gaya yang paling sesuai dengan kepribadian dan energi kamu. Karena ketika gayamu asli, kontenmu itu pasti bakal menarik. Jadi Mam, tugas kita itu bukan lagi nyari-nyari ide yang aneh-aneh, tapi cari gaya membungkus konten yang paling asli dari diri kita. Mau kamu itu adalah ibu yang sigap dan energik, atau ibu yang kalem dan menenangkan. Pokoknya ceritamu itu semuanya berharga. Ambil HP kamu sekarang dan pilih gayamu.